Akhirnya juga nih guys ya, Safira ini berhasil diselamatkan Julian nih guys ya dengan naik gayung perahu semacam itu. Dan di situ nih guys ya, setelah Safira selamat otomatis membuat Julian dan seluruh keluarganya Safira bahagia. Di situ Dania juga sangat senang sambil memeluk Safira karena dia berhasil selamat. Nah di situ nih guys ya, ada Yuda yang memang dia sudah diketahui oleh Julian bahwa dia masih hidup. Yuda menyesal atas semua perbuatannya, mungkin karena kejadian di masa lalu dan menyebabkan hal ini terjadi gitu loh. Kehancuran pada Safira maupun kepada Julian itu sendiri. Sisi meninggal semua itu mungkin gara-gara Yuda. Namun dia dari lubuk hatinya minta maaf. Nah sementara itu nih guys ya, ada kejahatan yang dilakukan oleh papanya Mona di mana menyuruh ya menantunya Rafael untuk mencelakakan Safira dan juga Julian, karena ini kesempatan yang pas banget buat Julian yang lagi mengajak istrinya itu ke puncak. Nah ini kesempatan untuk menghabisi Safira semacam itu. Nah kejahatan yang dilakukan oleh papanya atau papanya Gina itu sendiri membuat Gina merasa sangat kecewa banget, dan Gina ingin melaporkan semua kejahatan yang dilakukan oleh papanya tersebut kepada polisi. Namun menurut ya Mona nggak perlu itu dilakukan. Kenapa? Karena sebelumnya sudah terjadi bahwa orang-orang yang melaporkan papanya itu tidak akan terimbas apapun karena merasa bahwa papanya itu kebal hukum. Namun di situ nih guys ya, ada Gina yang merasa bahwa papanya harus bertanggung jawab atas semua kesalahannya dan tidak ada manusia yang kebal hukum. Nah Safira ini sengaja meminta haknya di rumahnya ya, karena memang rumahnya dan perusahaannya Platina Mandiri itu sebenarnya miliknya Safira. Namun kedatangan Safira ternyata tidak disambut baik oleh keluarganya Rafael maupun mamanya. Dan di situ mamanya justru jatuh sendiri. Nah jatuh mamanya dan itu membuat ya Rafael itu sangat marah dan ingin menampar Safira. Namun tentu saja Dania tidak akan pernah membiarkan siapapun, apalagi Rafael, untuk menampar adiknya semacam itu. Karena Rafael itu seharusnya pergi dan hengkang dari rumah tersebut. Yuda bersama Dania berusaha untuk mencari tahu di mana keberadaan Safira yang diculik oleh pria bertopeng tersebut. Nah, di situ nih guys ya, Dania mendapatkan ya Sherlock dari Julian di mana keberadaan terakhir Safira. Jadi di situ nih guys ya, Dania sangat khawatir dengan adiknya Safira karena bisa saja terjadi gitu kan. Nah, di situ nih guys ya, menurut titik terakhir lokasinya memang berada di sini, apalagi mobilnya Julian juga berada di sini. Kemungkinan besar Julian pasti berada di sini. Nah, kira-kira di mana ya sekarang Julian? Nah, di situ nih guys ya, Yuda tidak mungkin ya bersama dengan Julian. Karena memang jika Julian itu tahu dia masih hidup, ini akan sangat bermasalah. Makanya Julian jangan sampai ketemu dengan Yuda. Yuda berpencar dengan Dania. Nah, di situ nih guys ya, Dania berusaha mencari di mana keberadaan Julian, dan Julian sedang mencari Safira. Nah, di situ nih guys ya, Julian itu sempat mendengar suaranya Dania dan menghampiri di mana keberadaannya Dania. Nah kemudian di situ nih guys ya, Dania bertemu dengan Julian nih guys ya, dan menanyakan kepada Julian apakah Julian sudah menemukan di mana keberadaan Safira. Namun hingga detik ini memang Julian masih mencari di mana keberadaan Safira karena titik terakhir dari Safira kemungkinan besar ada di sini. Namun sayangnya di situ nih guys ya, di hutan belantara kegelapan di situ nih guys ya, Julian sangat susah mencari di mana keberadaan Safira semacam itu. Nah di situ nih guys ya, Dania itu akan membantu bagaimanapun untuk mencari di mana keberadaannya Safira, dan tentu saja dia selaku seorang kakak dia pasti akan membantu Julian walaupun Julian merasa nggak enak jika merepotkan Dania bersama dengan suaminya tersebut. Nah sementara Safira itu nih guys ya, memang dia itu mau dihabisi oleh Rafael karena Rafael itu disuruh papanya untuk menghabisi Safira, karena jika dia masih mau bersama dengan ya istrinya Mona, maka kemungkinan besar dia harus menuruti itu semua dan mencelakakan Safira, karena Safira itu adalah orang yang tahu ya memang dia jahatnya Aris yang telah mencelakakan ya, yang telah mencelakakan Winda, selingkuhan dia sendiri ya. Nah di situ nih guys ya, untuk menghilangkan kedoknya kejahatan dia, maka dia bersembunyi nih guys ya dengan cara dia menyuruh, otomatis menyuruh orang untuk menghabisi Safira, tidak menggunakan tangan Pak Aris itu sendiri. Nah di situ nih guys ya, ada Rafa yang sengaja ingin melakukan itu semua karena di samping itu dulu cintanya Safira juga memang dia sempat ditolak gitu kan, dan otomatis membuat dia juga marah. Dan di situ nih guys ya, dia pengen menghabisi Safira, dan ini kesempatan untuk menghabisi semacam itu juga. Nah Safira nih guys ya tidak tahu
apa alasan dia itu ya mau dibunuh semacam itu. Nah kemudian di situ nih guys ya, dia hanya bisa berteriak dan dia berusaha untuk minta bantuan. Mungkin barangkali dengan dia berteriak maka akan ada orang yang menolong dia semacam itu, karena dia meyakini bahwa pastinya ada orang yang menolong semacam itu. Dan Safira sekuat tenaga untuk bisa teriak dan juga melarikan diri semacam itu. Namun sayangnya Safira tidak bisa melarikan diri nih guys ya. Nah di situ nih guys ya, ada Yuda yang berusaha untuk ya mencari di mana terus keberadaannya Safira. Dan di situ nih guys ya, ketika dia berusaha untuk mengetahui di mana Safira itu berada, ternyata dia itu malah hampir dicelakakan oleh Rafael dan berusaha untuk ditembak semacam itu. Nah di situ nih guys ya, karena mendengarkan suara tembakan ya dari pelurunya yang dilontarkan, yang ditembakkan ya oleh Rafael, tentu saja membuat suara tembakan tersebut memang ya kerasa gitu loh. Dan ini pastinya ada sesuatu semacam itu membuat Julian dan juga Dania berusaha untuk menghampiri suara tersebut. Nah di situ nih guys ya, sementara Yuda itu bersembunyi nih guys ya, karena dia pengen tahu siapa sih orang yang memakai topeng tersebut, karena ini sangat membahayakan sekali. Nah mumpung kesempatan Yuda ini nih guys ya, berusaha untuk menghajar ya pria bertopeng tersebut dari belakang, karena ini kesempatan untuk tahu siapa pria tersebut. Dan disitulah langsung Yuda berusaha untuk menghajarnya semacam itu. Dan tentu saja di situ nih guys ya, Rafael pun juga terus berusaha untuk menghajar Yuda jangan sampai dia itu ketahuan. Nah ketika Yuda itu berusaha untuk membuka topengnya nih guys ya, ternyata nih guys ya, dari belakang Yuda itu malah dipukul oleh anak buahnya Rafael, sehingga membuat Yuda itu jadi pingsan semacam itu nih guys ya. Dan kemudian datanglah tuh suaranya yang memanggil namanya Dania. Nah Dania itu pasti mencari Yuda, dan itu masih orang-orang mengira bahwa itu adalah namanya Damon, bukan Yuda, sehingga langsung ditinggalkan saja dan mereka akan mengurus Safira, karena ini kesempatan yang pas untuk meninggalkan dan segera membawa Safira itu pergi dan mengeksekusi Safira seketika itu juga. Nah sementara Yuda itu dibiarkan di situ nih guys ya. Nah sementara Dania itu nih guys yang mengetahui keberadaan Yuda, yang memang kayaknya mendengar suara tembakan tersebut, dan di situ Yuda itu pingsan begitu saja, otomatis membuat Dania merasa sangat khawatir. Ya, dari situ ada juga anak buahnya Ray yang merasa takut banget terjadi sesuatu dengan bosnya semacam itu. Apalagi di situ nih guys ya, Dania sengaja memanggil namanya Yuda semacam itu nih guys ya, karena dia takut jika dia kehilangan Yuda semacam itu. Nah sementara Julian yang mengetahui bahwa Yuda kayaknya itu masih hidup, karena pria yang memakai masker dan juga berambut pirang itu dipikirnya Diamond. Ternyata setelah mendengar suaranya dari Dania, mulutnya Dania menyatakan bahwa itu adalah Yuda, otomatis mengetahui bahwa itu kayaknya Yuda deh. Dan di situ nih guys ya, Dania merasa bahwa kasihan banget dengan Yuda, kenapa Yuda itu belum sadarkan diri. Tiba-tiba setelah menangis dibangunkan, akhirnya Yuda bangun itu dan tanya bagaimana kondisinya. Ternyata Yuda itu baik-baik saja, alhamdulillahnya guys. Namun di situ nih guys ya, memang sempet ya dan dia mendengarkan suara tembakan, namun suara tembakan itu memang tidak mengenai Yuda, jadi Yuda aman-aman saja. Nah sementara itu nih guys ya, ketika Dania dan juga Yuda itu ngobrol, diketahuilah tuh sama Julian, dan Julian memanggil, oh ternyata Yuda itu masih hidup sementara itu. Nah Yuda itu masih hidup, otomatis membuat Dania merasa bingung nih guys ya. Jika memang Julian tahu, ini akan sangat membahayakan sekali. Dan dia minta untuk tidak melaporkan ya jika Yuda masih hidup. Nah mengenai Rafael, berusaha harus mengeksekusi sekarang juga ya, jangan sampai dia itu lama-lama hidup semacam itu. Nah di situ nih guys ya, Safira ini kesempatan besar untuk mengeksekusi. Namun menurut anak buahnya, jika mengeksekusi di sini tidak pas, karena pasti mereka semua akan mencari di mana keberadaannya Safira. Yang paling pas adalah membuangnya ke jurang menurut anak buahnya, atau dibuang ke tengah laut, danau semacam itu, dan nanti di situ bisa dibolongi deh perahunya, sehingga membuat ya memang Safira itu celaka semacam itu. Makanya Safira itu berusaha dibawa kabur tuh ya kan oleh anak buahnya Rafael, dan Rafael itu sendiri, dan langsung mengeksekusinya semacam itu. Dan memang di situ nih guys ya, Rafael itu memang sungguh sangat tega menghalalkan berbagai cara sekarang Rafael semacam itu. Nah mengenai Yuda yang masih hidup, otomatis menjadi perdebatan, membuat Julian merasa sangat heran kenapa dia masih hidup semacam itu. Namun di situ nih guys ya, dan dia berusaha minta tolong kepada Yuda untuk tidak melaporkan kepada polisi. Dan memang yang paling penting adalah
jangan laporkan. Apalagi jika Rafael itu tahu, dia bisa membunuh karena Rafael itu sempat mengubur hidup-hidup Yuda semacam itu. Membuat di situ otomatis hatinya Julian bingung, apakah Rafael sejahat itu? Iya, memang dia jahat. Yang paling penting itu adalah di situ adalah untuk menyelamatkan Safira terlebih dahulu. Menurut Yuda, dia akan berusaha untuk menyerahkan diri ke kantor polisi nantinya. Namun tentu saja di situ ada Dani yang berusaha untuk bilang jangan seperti itu, kan baru menikah semacam itu. Iya, masa dia di penjara semacam itu. Nah di situ nih guys ya, kemudian mereka tuh sempat melihat ya ada anak buahnya Rafael yang membawa Safira kabur. Daripada berdebat, menurut Ray lebih baik di situ mencari di mana keberadaannya Safira. Nah sementara Julian itu nih masih bingung nih karena Yuda hidup semacam itu. Nah sementara itu nih guys ya, mereka semua langsung bergegas ke mobilnya masing-masing untuk mengejar Rafael karena barangkali di situ ada Safira nih guys ya, dan itu sangat pas kesempatan untuk mengetahui di mana keberadaannya Safira. Nah sementara Julian itu nih guys ya dengan keadaan yang masih bingung ya. Nah Safira itu nih guys ya, dia mau dibuang di tengah danau semacam itu nih guys ya. Dan otomatis ini jadi kesempatan ya untuk menyingkirkan Safira tanpa harus dengan cara yang aneh-aneh, dengan cara dilubangin saja di situ perahunya. Nanti ketika itu membuat Safira tenggelam dan kemudian dia akan dimakan biawak semacam itu. Dan menurut Rafael, dia sangat senang banget tanpa harus melukai seseorang dengan tangan dia, mencelakakan seseorang dengan tangan dia. Dia dibuat seolah-olah memang seperti kecelakaan, walaupun sebenarnya itu adalah ulahnya Rafael. Nah di situ nih guys ya, Rafael sengaja menyuruh anak buahnya untuk ya membuang Safira itu ke danau itu nih guys ya. Dan ketika itu nih guys ya, ketika airnya sudah sampai ke atas, Safira itu pasti akan sudah dimakan biawak semacam itu. Dan Safira yang masih belum sadarkan diri membuat Safira masih berada di situ nih guys ya, hingga di situ perahunya sampai lari ke tengah semacam itu. Dan di situ nih guys ya, Rafael merasa sangat senang karena apa, dia menghabisi Safira dan Safira pasti akan celaka itu juga. Dan begitulah kejahatan yang dilakukan oleh Rafael yang menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan apa yang dia mau semacam itu. Dan di sini nih guys ya, memang eksekusinya menurut Rafael dia sangat senang banget semacam itu. Bener-bener Rafael itu adalah laki-laki yang sangat jahat banget ya, tega mencelakakan seseorang semacam itu. Ya ampun, bener-bener di situ nih guys ya, Rafael merasa paling hebat gitu loh. Nah di situ nih guys ya, kemudian membuat Rafael langsung berusaha untuk menelpon papa mertuanya, mengabarkan kepada Pak Aris. Dan di situ Pak Aris yang bertanya kepada Rafael ada apa, sehingga membuat Rafael berusaha untuk menelpon Pak Aris. Dan dia mengabarkan kepada Pak Aris bahwasanya nanti pasti akan ada berita bahwa Safira itu akan meninggal, celaka semacam itu. Mendengar itu semua membuat ya Pak Aris ini merasa sangat bahagia semacam itu, karena pastinya di situ jangan sampai ya Safira itu tahu gitu loh semua kejahatan yang dilakukan oleh Pak Aris itu sendiri, makanya mencelakakan Safira. Nah tanpa disadari juga ternyata ada anaknya Mona nih guys yang mendengar percakapannya bahwasanya ada seseorang yang pengen dihabisi, makanya dia tanya tuh kepada papanya, kira-kira siapa orang yang mau dihabisi. Nah di situ nih guys ya, papanya itu nggak mau mengaku tuh kepada Mona. Yang dipengen itu adalah menyelesaikan untuk urusan proyek semacam itu. Walaupun Mona yakin betul bahwa papanya ini masih menyingkirkan seseorang yang menurut dia itu tidak pantas semacam itu. Dan disitulah gelagat papanya itu sangat aneh, dan papanya berusaha untuk ya bilang kepada Mona untuk tidak usah mikirin akan hal ini. Namun sebenarnya Mona itu nih guys ya, ditanya kenapa dia malam-malam di sini, kemudian Mona menjelaskan bahwa dia sedang mencari suaminya yang belum kunjung pulang semacam itu. Nah di situ apakah papanya tahu di mana keberadaan suaminya? Nah kemudian di situ nih guys ya, papanya dengan merasa cuek dia hanya bilang ngapain nyari suaminya, mungkin dia pulang ke rumah ibunya semacam itu. Lalu kenapa dia harus mencari semacam itu? Nah di situ nih guys membuat Mona merasa sangat takut jika papanya itu menyingkirkan suaminya. Namun menurut papanya dia nggak mungkin menyingkirkan suaminya, ya kan semacam itu, karena memang kebenarannya adalah dia menyuruh suaminya Rafael untuk mencelakakan Safira, karena Safira itu bisa jadi saksi ya yang memberatkan Pak Aris untuk masuk penjara semacam itu. Nah Mona kemudian langsung pergi nih, tapi dia juga bilang kepada papanya untuk tidak menghabisi suaminya. Nah suaminya tidak akan pernah dihabisi Rafael jika Rafael itu nurut kepada Pak Aris semacam itu. Nah mengenai
Julian yang tetap berusaha untuk mencari di mana keberadaannya Safira. Ini memang dia lagi ribut nih dengan Dania dan juga Yuda. Yuda merasa bahwa memang di situ nih guys sudah malam dan tidak mungkin bisa menemukan di mana keberadaannya Safira. Namun Julian merasa bahwa dia akan menemukan Safira kalau dia hanya terdiam sendiri. Nah di situ nih guys ya, ada memang di situ yang membantu yaitu Dania. Nah sementara Safira yang berada di tengah laut yang bangun dari tidurnya setelah disuntik tadi nih guys ya, membuat Safira itu terbangun dengan keadaan yang gelagapan. Ternyata di sebelah kanan kirinya sudah ada air dan ternyata dia berada di tengah-tengah danau. Nah ketika dia berada di tengah-tengah danau membuat Safira merasa sangat takut. Nah dia tidak tahu nih guys apa yang harus dilakukan Safira. Nah jika Safira itu nih guys ya berusaha untuk tenggelam, jika dia tidak melakukan apa-apa dia akan tenggelam. Namun di satu sisi nih guys ya, Safira sangat bingung gitu loh. Nah dia berusaha untuk mencari bantuan. Nah di situ nih guys ya, Julian masih mempeributkan untuk mencari Safira. Namun di situ Dania akan berusaha untuk mencari di mana keberadaan Safira sampai kapanpun. Karena Dania yakin bahwa adiknya masih bisa diselamatkan dan akan selamat juga. Makanya dia yakin akan selamat semacam itu loh guys. Makanya dia berusaha untuk ikut membantu. Nah Safira yang berada di tengah-tengah laut, dia sangat kebingungan apa yang dia harus lakukan. Jika dia berusaha untuk renang nih guys ya, maka yang terjadi adalah operasinya itu pasti akan kebuka dan dia akan tenggelam. Apalagi airnya di situ semakin naik, naik dan naik. Nah di situ Safira dihadapkan pada pilihan yang susah. Nah dia berusaha untuk minta bantuan dari kanan kirinya. Dan dia merasa kebingungan semacam itu. Makanya di situ nih guys ya, Safira tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Nah ketika itu dia berusaha untuk melihat ya ke depan dan ternyata kayaknya ada orang di situ. Nah ketika di situ sebenarnya adalah suaminya orangnya, dia berusaha untuk teriak, namun dia belum tahu siapa di situ. Nah Julian merasa ada suaranya Safira semacam itu. Namun di situ dia kayak bingung, apakah mungkin istrinya berada di tengah-tengah danau semacam itu ya kan, malam-malam pula ya kan, pakai ada perahu lagi di tengah-tengah, nggak mungkin banget. Nah di situ Safira semakin bingung, dia nggak tahu apa yang harus dia lakukan karena airnya semakin naik ke atas. Ini membuat Safira dihadapkan pada pilihan yang susah. Nah dia nggak tahu nih guys apa yang harus dilakukan oleh Safira semacam itu nih guys. Apalagi di situ nih guys ya, Julian merasa bingung. Nah ketika perjalanan berusaha untuk mencari Safira, dia keinget dengan perahu tersebut. Nah jika memang Safira itu naik perahu, kayaknya nggak mungkin di situ. Namun juga tidak ada wisata malam. Kemungkinan kayaknya itu Safira. Jadi masih meributkan masalah Safira atau tidaknya. Makanya dia berusaha untuk melihat kayaknya memang itu Safira. Makanya di situ Julian berusaha untuk kayaknya menghampiri perahu tersebut dan meyakinkan bahwa itu Safira iya atau tidak. Makanya dia berusaha untuk berbalik. Karena jika itu benar-benar Safira, maka ini sangat khawatir. Namun dia harus memastikan bahwa itu Safira atau tidak. Dan di situ negasi hati suaminya nih guys ya, berusaha ingin mencari di mana keberadaannya Safira. Makanya dia berusaha untuk mencari terus. Di situ loh guys. Dan di situ nih guys ya, ada Yuda juga nih guys ya. Yuda itu masih terus saja nih guys ya. Nah sementara itu nih guys ya, ada Dani yang mengetahui bahwa di belakang mobilnya itu ada mobilnya Julian yang memang berbalik arah. Nah di situ nih guys ya, Dania meminta kepada suaminya ya Yuda untuk balik mengikuti mobil arahnya Julian. Barangkali tahu, nah tahu dari mana belum tahu, tapi yang pasti mungkin Julian merasakan sesuatu kepada Safira. Nah Safira itu semakin bingung nih guys, karena airnya itu situ naik. Nah dia nggak tahu apa yang harus dia lakukan. Apalagi jika dia berenang nanti operasinya akan kebuka lagi. Nanti dia tenggelam lagi, jatuhnya malah dia akan dimakan buaya biawak di bawah. Nah di situ ada Safira yang sangat kebingungan. Nah mengenai itu juga nih guys ya, ketika menuju perjalanan pulang, Rafael itu malah ditelepon oleh papanya Pak Aris itu untuk memastikan bahwa memang Safira itu sudah meninggal atau tidak. Makanya disuruh mengirimkan foto atau video yang menyatakan bahwa Safira itu meninggal. Nah kemudian di situ nih guys ya, memang ya meninggalnya Safira itu pasti butuh waktu semacam itu. Nanti kan besok bisa semacam itu ya kan. Namun di situ Pak Aris tetap minta ya bahwa Rafael harus mengirimkan video jasadnya Safira untuk memastikan bahwa Safira benar-benar meninggal semacam itu, benar-benar celaka. Nah di situ nih guys ya, ya ada Rafael yang berusaha mengatakan bahwa Safira kan sudah dibuang ke tengah laut, di tengah danau semacam itu, yang artinya pasti sudah dimakan biawak saat ini. Yaitu kan kata-katanya Rafael tidak percaya. Yang penting harus ada bukti foto maupun bukti video yang menyatakan Safira itu mana jasadnya semacam itu. Makanya di situ papanya nggak mau tahu, harus kembali semacam itu. Papanya meminta kepada Rafael untuk ya
dia kembali dan memastikan bahwa Safira sudah tidak ada lagi semacam itu. Nah disitulah langsunglah membuat ya Rafael itu males sebenarnya, masa iya dia harus kembali, masa iya mencari jasadnya Safira ke tengah danau semacam itu, nggak mungkin dia nyemplung kan. Nah disitulah akhirnya dia